Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya, terkait jenis multimedia. Dan nanti akan saya sedikit jelaskan terkait model pengembangan multimedia itu seperti apa. Karena ini juga berkaitan pada mata kuliah analisis jurnal nanti. Nah, jenis multimedia kalau tidak salah saya baca ini dari Benanto 2010, itu kurang lebihnya didefinisikan jadi 3 ya. Nah, ini yang pertama multimedia linear ya. Multimedia linear ini didefinisikan sebagai pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir ya. Sekali lagi, pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Silakan nanti dijawab di Google Classroom ya, apa saja contoh dari multimedia linear. Kalau kalian sudah menemukan, sebutkan kemudian kopikan tautan yang menurutmu itu termasuk kategori multimedia linear ya. Yang kedua ada multimedia interaktif. Nah, di sini dideskripsikan pengguna hanya dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Kurang lebihnya tadi sudah saya ungkapkan ya, sudah saya jelaskan terkait multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini juga menjadi tugas teman-teman, cari contohnya, dan kalau kalian menemukan melalui internet, coba saya diberi tautannya. Kalau misalkan kalian sudah punya secara offline, mungkin bisa dikirimkan hasil screenshotnya ya. Dan yang ketiga yaitu multimedia hiperaktif ya. Nah, kalau ini kalian juga pasti tahu, multimedia jenis ini mempunyai struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya. Dalam hal ini, kalau mungkin tadi di multimedia linear itu ada bagian awal, ada bagian akhir ya. Begitu pula pada multimedia interaktif ada bagian awal, ada bagian akhir dan terdapat percabangan. Tapi kalau di multimedia ini yang terakhir ini tidak ada awal, tidak ada akhir, karena pengguna atau user bebas mau mulai belajar di bagian mana saja. Saya ungkapkan sebagai contoh adalah internet. Ya, paham ya? Kalian ketika membuka internet, kalian bisa bebas mulai dari mana. Kan tidak harus mengetikkan Google terlebih dahulu. Jika kalian sudah mengetahui alamat dari blog itu, kalian kan bisa bebas di sana. Ya, atau silahkan, kira-kira contohnya apa nih yang multimedia hiperaktif ini yang ada di internet sebagai sumber belajar siswa SMP atau SMA atau bisa juga mahasiswa yang bisa digunakan ya. Strukturnya tidak harus dari awal akhir, tapi percabangannya begitu banyak. Coba kalian kopikan tautannya dan atau bisa screenshot dan bisa tambahkan deskripsi pula dalam menjawab di Google Classroom nanti ya. Jadi untuk lebih lanjutnya terkait ini nanti kita akan diskusi di Google Classroom maupun grup WA. Selanjutnya ada mana ini? Nah, ini dia. Terkait pengembangan multimedia. Model pengembangan multimedia ada banyak sebenarnya ya. Ada begitu banyak. Ini versi Vaughan, versi Villamil, Molina, ada versi Luther Sutopo, kemudian ada lagi versi Saulier gitu ya. Banyak sekali. Ada versi Hanafin dan Peck gitu ya. Pada intinya semuanya sama ya. Ini nanti PowerPoint-nya akan saya share di Google Classroom yang teman-teman bisa pelajari. Saya akan melihatnya dari versi Luther dan Sutopo. Kalau versi Luther dan Sutopo, yang paling awal dibuat adalah terkait konsep ya. Harus menentukan konsepnya terlebih dahulu.
apa judulnya, deskripsinya seperti apa, tujuan dari sistem yang dikembangkan juga bagaimana. Ada juga yang mengembangkan itu pakai, lah ini milik Hanafin dan Peck ya. Yang pertama dilakukan adalah need assessment gitu, kebutuhan ya, kebutuhan dari nanti produk kalian mau diberikan kepada siapa. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dari need assessment ini sendiri. Tahap penilaian kebutuhan ya. Dalam mengembangkan produk kalian harus tahu siswa yang dituju atau user yang dituju itu pada level apa ya, SMP, SMA, SD atau mahasiswa. Kemudian lingkungan belajarnya seperti apa, kecenderungannya mereka menggunakan apa. Dan yang ketiga, hambatan yang ada di dalam program. Keempat, kompetensi dasar dan indikator pencapaian ya, tentunya itu kalian harus ketahui. Kemudian dan penilaian yang akan digunakan dari produk kalian. Seperti yang tadi saya ungkapkan, ada karakter penilaian kan ya, di video yang sebelumnya. Karakter penilaian itu juga kalian harus betul-betul rancang di sana. Seperti itu. Ini juga sebenarnya mirip dengan model pengembangan penelitian pengembangan, research and development. Tahap pertama dari research of development, baik model siapapun, yang pertama itu pasti adalah analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan atau analisis hambatan potensi masalah. Jadi misalkan yang dituju itu siswa sekolah menengah pertama. Kita analisis kekurangannya apa, mereka potensinya apa. Nah, itu yang akan kita arahkan multimedia yang kita kembangkan. Seperti itu. Tahap selanjutnya menurut versi Luther dan Sutopo yaitu perancangan. Di sini diungkapkan di perancangan ya, ada storyboard, gambaran tiap halaman, bentuk visual perancangan, audio, durasinya, keterangannya dan narasinya seperti apa, struktur navigasi, perangkat navigasi. Nah, saya mengharapkan karena produk nanti untuk multimedia interaktif itu berbasisnya kelompok, meskipun itu kelompok, harapannya semua tetap mengerjakan, semua tetap memberikan ide terkait multimedia yang akan dibuat. Nah, storyboard ini benar-benar sudah menggambarkan produk yang kalian buat. Kalian juga harus tahu nanti mau menggunakan aplikasi apa dalam membuatnya, seperti itu. Tiap halamannya itu mau pakai gambar apa, letak tombolnya ada di mana, bentuk tombolnya seperti apa. Sampai sini diungkapkan narasi ya. Narator. Jadi nanti akan lebih baik jika ada narator ya. Naratornya itu bagaimana? Sampai harus sudah dirancang kalimat apa yang akan diungkapkan. Ini perancangan ya. Struktur navigasi atau bisa kita ungkapkan sebagai flowchart ya. Karena yang akan kita buat multimedia interaktif berarti harus ada flowchartnya. Awalnya seperti apa, percabangannya di mana, dan akhirnya bagaimana gitu. Oke. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian tahapan desain juga ya, ini sudah ya, storyboard ini ya yang dibutuhkan di perancangan. Kemudian pengumpulan bahan, gambar, audio, gambar digital yang digunakan itu juga dikumpulkan. Jadi pengumpulan bahan ini bisa jadi satu dengan tahap perancangan seperti itu. Bisa menjadi satu komponen, satu tahap, atau dirancang dulu. Nah, kira-kira gambarnya apa, seperti itu. Setelah kita rancang, nah ini assembly ya, assembly atau pembuatan atau pengembangannya atau implementasinya. Kita sudah menetapkan menggunakan aplikasinya tertentu seperti itu. Kemudian kita juga sudah membuat storyboardnya. Nah, kita tinggal pasang-pasangin aja nih. Nah, tahap pembuatan seluruh objek multimedia berdasarkan perancangan yang telah dibuat sebelumnya.
Ya gitu. Jadi jangan sampai harus sudah di tahap pengembangan tapi kok masih gonta-ganti storyboard. Wah, itu akan makin lama. Kadang yang membuat lama di sana. Dan yang terakhir adalah tahap pengujian program jadi, atau di buku lain itu yaitu implementasi. Jadi program sudah kita buat itu diujikan ya. Diujikan ke user tentunya, kan sudah tahu tadi di awal pada assessmentnya kita butuh sasaran kita siapa. Nah, kita ujikan produk kita ke sana. Gimana nih kesan pesan dari user? Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam tahapan R&D ya, tahapan R&D itu nanti ada satu step lagi, yaitu validasi dari para ahli, baik ahli materinya, baik ahli medianya, seperti itu. Kalau dari validator itu sudah clear, perlu ada revisi atau tidak, baru mengimplementasikan kepada siswa. Atau sebenarnya kedua hal tersebut dilakukan bersamaan juga bisa, seperti itu. Terkait pengembangan multimedia, seperti itu. Silakan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, kita buka diskusi di Google Classroom. Monggo apa saja yang mau ditanyakan, baik terkait materi ini ataupun dikaitkan dengan produk yang akan kalian buat untuk ujian akhir semester nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.